Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 1 November 2022, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan 12a. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 1 November, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, baik mereka yang telah dikanonisasikan atau diakui gereja sebagai seorang santo atau santa, maupun para orang kudus lainnya yang tidak atau belum dikenal. Ketahuilah bahwa gereja telah mulai menghormati para santo santa dan martir sejak abad kedua. Hal ini terlihat dari catatan kemartiran Santo Polikarpus di abad kedua sebagai berikut. Para prajurit lalu menempatkan jenazahnya, maksudnya Polikarpus, di tengah api. Selanjutnya, kami mengambil tulang-tulangnya yang lebih berharga daripada permata yang paling indah dan lebih murni dari emas, dan menyimpannya di dalam tempat yang layak. Sehingga setelah dikumpulkan, jika ada kesempatan, dengan sukacita dan kegembiraan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari peringatan kemartirannya, baik untuk mengenang mereka yang telah menyelesaikan tugas mereka, maupun untuk pelatihan dan persiapan bagi mereka yang mengikuti jejak mereka. Saudara-saudara yang terkasih, para bapak gereja antara lain Santo Cyrillus dari Yerusalem mengajarkan demikian tentang penghormatan kepada para orang kudus. Kami menyebutkan mereka yang telah wafat, pertama-tama para patriark, nabi, martir, bahwa melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan menerima permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya kalender Santo Santa atau para kudus dan martir berbeda dari tempat yang satu ke tempat lainnya, dan gereja-gereja lokal menghormatinya orang-orang kudus dari daerahnya sendiri. Namun kemudian hari perayaan menjadi lebih universal. Referensi pertama untuk merayakan hari para orang kudus terjadi pada Santo Efrem dari Syria. Santo Yohanes Chrysostomus menetapkan hari perayaannya, yaitu minggu pertama setelah Pentakosta, yang masih diterapkan oleh gereja-gereja timur sampai sekarang. Gereja Barat juga kemungkinan pada awalnya merayakan demikian, namun kemudian menggeserkannya ke tanggal 13 Mei, ketika Paus Bonifatius keempat mengkonsekrasikan Pantheon di Roma kepada Santa Perawan Maria dan para martir pada tahun 610.
Perayaan Hari Para Orang Kudus pada tanggal 1 November sekarang ini kemungkinan ditetapkan sejak zaman Paus Gregorius ketiga dan pertama kali dirayakan di Jerman. Maka hari perayaan ini tidak ada kaitannya dengan perayaan pagan Samhain yang dirayakan di Irlandia. Perayaan 1 November sebagai hari raya ditetapkan tahun 835 pada zaman Paus Gregorius keempat. Tentang oktav perayaan 1 sampai dengan 8 November ditambahkan oleh Paus Sixtus keempat. Saudara-saudara yang terkasih, warta Injil pada hari raya para kudus hari ini adalah khotbah Yesus di bukit. Sabda bahagia dalam khotbah di bukit ini adalah sebuah penghiburan bagi seorang yang sedang mengalami pergulatan hidup. Setiap pribadi diajak untuk bijaksana dalam memposisikan dirinya sebagai pengikut Yesus, karena setiap pengajarannya syarat dengan hal-hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Ada kalanya sangat bertentangan dengan harapan dan pikiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini ialah semangat kemiskinan di hadapan Allah. Artinya menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak terhadap Allah. Sebagai orang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapannya. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya saja, dalam kesadaran bahwa kerahimannya tidak terbatas, jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Semakin menyadari kerahimannya, semakin kita berusaha menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari sikap dasar ini mengalirlah sikap-sikap lain yang disebut dalam sabda bahagia. Berduka untuk dosa sendiri dan dosa orang lain, sikap lemah lembut, rindu akan kebenaran, murah hati, murni hati, pembawa damai, dan kesabaran dalam menanggung derita. Dan dari sikap-sikap inilah yang akhirnya dapat mengubah diri kita sebagai orang beriman yang mengarah pada kekudusan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajaran-Mu sungguh membantu aku sebagai orang beriman yang selalu dihadapkan pada suatu kenyataan permasalahan yang aku hadapi. Pada kesempatan ini aku mohon padamu, supaya Engkau tetap mencurahkan rahmat kuat kuasa-Mu dalam diriku, sehingga Kau mampukan menjalani hidup seperti yang Kau kehendaki berdasarkan sabda bahagia-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.